Dalam salah satu ayat Al-Quran, Nabi Muhammad dipanggil dengan nama Ahmad, yang dalam bahasa Arab berarti terpuji. Sebelum masa kenabian, Nabi Muhammad mendapatkan 2 gelar dari suku Quraisy, suku terbesar di Mekah yang juga suku dari beliau sendiri, yaitu Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya, dan Asy-Syidiq yang artinya yang benar. Setelah masa kenabian, para sahabat memanggilnya dengan gelar Rasulullah, kemudian menambahkan kalimat Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti semoga Allah memberikan kebahagiaan dan keselamatan kepadanya. Nabi Muhammad juga mendapatkan julukan Abu Al-Qasim yang berarti Bapak Qasim, karena Nabi Muhammad pernah memiliki anak lelaki yang bernama Qasim. Tetapi ia meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa. Para ulama sepakat bahwa hari kelahiran Nabi Muhammad jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir di Mekah, kota bagian selatan Jazirah Arab, sekitar tahun 570. Berdekatan dengan tahun gajah yang merupakan tahun kegagalan penyerangan Mekah oleh pasukan bergajah di bawah pimpinan Abraha. Nabi Muhammad berasal dari salah satu klan suku Quraisy, yakni Bani Hashim, yang mewarisi silsilah terhormat di Mekah, meskipun tak terpandang karena kekayaannya. Ayahnya, Abdullah, meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan 6 bulan sebelum kelahiran. Ia diasuh dan disusui oleh Halimah di kampung Bani Sa'ad selama 2 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad kecil dikembalikan untuk diasuh kepada budak Ummi Aiman. Pada usia ke-6, Nabi Muhammad kehilangan ibunya Aminah karena sakit. Selama 2 tahun berikutnya, kebutuhan Nabi Muhammad ditanggung dan dicukupi oleh kakeknya dari keluarga ayah, yaitu Abdul Muthalib. Ketika berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia dan Nabi Muhammad berikutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang tampil sebagai pemuka Bani Hashim sepeninggalan Abu Muthalib. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia remaja, sering menemani pamannya berdagang. Kabar tentang kejujuran dan sifatnya yang dapat dipercaya menyebar luas dengan cepat. Salah seorang yang mendengar tentang kabar adanya anak muda yang bersifat jujur dan dapat dipercaya dalam berdagang adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di kalangan suku Arab. Sebagai seorang pedagang, ia juga sering mengirim barang dagangannya ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Nabi Muhammad membuat Khadijah mempercayakan untuk mengatur barang dagangan Khadijah. Nabi Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar 2 kali lipat, dan Khadijah sangat terkesan ketika sekembalinya Nabi Muhammad membawakan hasil dagangannya yang lebih dari biasanya. Seiring waktu, akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Mereka menikah pada saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Saat itu Khadijah telah berusia mendekati umur 40 tahun. Perbedaan umur yang jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah tidak menjadi halangan bagi mereka. Walaupun pada saat itu suku Quraisy memiliki budaya yang lebih menekankan kepada perkawinan dengan seorang gadis ketimbang janda. Gua Hiro, tempat pertama kali Nabi Muhammad memperoleh wahyu. Nabi Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran. Menjelang usianya yang ke-40,
ia sering menyendiri di Gua Hiro, sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah, yang kemudian dikenal sebagai Jabal An-Nur. Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 611 Masehi. Diriwayatkan malaikat Jibril datang dan membacakan surat pertama dari Al-Quran yang disampaikan kepada Muhammad, yaitu surat Al-Alaq. Nabi Muhammad berusia 40 tahun 6 bulan ketika ayat pertama disampaikan kepadanya. Setelah kejadian di Gua Hiro tersebut, Nabi Muhammad kembali ke rumahnya. Diriwayatkan ia merasakan suhu tubuhnya panas dingin secara bergantian akibat peristiwa yang baru saja dialaminya. Nabi Muhammad menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Ayat-ayat tersebut diturunkan berdasarkan kejadian faktual yang sedang terjadi, sehingga hampir setiap ayat Al-Quran turun disertai oleh asbabun nuzul atau sebab kejadian yang mendasari penurunan ayat. Ayat-ayat yang turun dikumpulkan sebagai kompilasi bernama Al-Usab yang juga dinamakan Al-Quran, sebagai ayat Al-Quran yang mempunyai tafsir atau pengertian yang ijhar atau jelas, terutama ayat-ayat mengenai hukum Islam, hukum perdagangan, hukum pernikahan, dan landasan peraturan yang ditetapkan oleh Islam dalam aspek lain. Sedangkan sebagian ayat lain yang diturunkan pada Nabi Muhammad bersifat samar pengertiannya, dalam artian perlu ada interpretasi dan pengkajian lebih mendalam untuk memastikan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini, kebanyakan Nabi Muhammad memberi contoh langsung penerapan ayat-ayat tersebut dalam interaksi sosial dan religiusnya sehari-hari, sehingga para pengikutnya mengikutinya sebagai contoh dan standar dalam berperilaku dan bertata krama dalam kehidupan bermasyarakat. Selama 3 tahun pertama sejak pengangkatannya sebagai Rasul, Nabi Muhammad hanya menyebarkan Islam secara terbatas di kalangan teman-teman dekatnya dan kerabatnya. Hal ini untuk mencegah timbulnya reaksi akut dan masif dari kalangan bangsa Arab saat itu yang sudah sangat terasimilasi budayanya dengan tindakan-tindakan amoral yang dalam konteks ini bertentangan dengan apa yang akan dibawakan dan ditawarkan oleh Nabi Muhammad. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Nabi Muhammad pada masa-masa awal adalah para anggota keluarga serta golongan masyarakat awam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, antara lain Khadijah, Ali Zaid bin Hartisah, dan Bilal. Namun pada awal tahun 613, Nabi Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Setelah sekian lama, banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Ubaidah bin Harits, Ammar bin Nufail yang kemudian masuk ke agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun Al-Awwalun atau yang pertama-tama. Sekitar tahun 613 Masehi, 3 tahun setelah Islam disebarkan secara diam-diam, Nabi Muhammad mulai melakukan penyebaran Islam secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Respon yang ia terima sangat keras dan masif. Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Pemimpin Mekah Abu Jahal menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang gila yang akan merusak tatanan hidup orang Mekah.
Akibat penolakan keras dari masyarakat jahiliyah di Mekah, Nabi Muhammad dihina, disingkirkan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat Mekah. Walau mendapat perlakuan tersebut, ia tetap mendapatkan pengikut dalam jumlah besar. Para pengikutnya ini kemudian menyebarkan ajarannya melalui perdagangan ke negeri Syam dan kawasan Jazirah Arab. Setelah itu, banyak orang yang penasaran dan tertarik kemudian datang ke Mekah dan Madinah untuk mendengar langsung dari Nabi Muhammad. Penampilan dan kepribadian baiknya yang sudah terkenal memudahkannya untuk mendapat simpati dan dukungan dalam jumlah yang besar. Hal ini menjadi semakin mudah ketika Umar bin Khattab dan sejumlah besar tokoh petinggi suku Quraisy lainnya memutuskan untuk memeluk ajaran Islam. Meskipun banyak juga yang menjadi antipati, mengingat saat itu sentimen kesukuan sangat besar di Mekah dan Madinah. Tercatat pula Nabi Muhammad mendapatkan banyak pengikut dari negeri Farsi, sekarang Iran. Salah satu yang tercatat adalah Salman Al-Farisi, seorang ilmuwan asal Persia yang kemudian menjadi sahabat Nabi Muhammad. Masyarakat Arab dari berbagai suku setiap tahunnya datang ke Mekah untuk berziarah ke Baitullah atau Ka'bah. Mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan dalam kunjungan tersebut. Nabi Muhammad melihat ini sebagai peluang untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Di antara mereka yang tertarik dengan ajarannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib. Mereka menemui Nabi Muhammad dan beberapa orang yang telah terlebih dahulu memeluk Islam dari Mekah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Setelah menganut Islam, mereka lalu bersumpah untuk melindungi para pemeluk Islam dan Nabi Muhammad dari kekejaman penduduk Mekah. Tahun berikutnya, sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekah. Mereka menemui Nabi Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekah untuk berhijrah ke Yathrib dikarenakan situasi di Mekah yang tidak kondusif bagi keamanan para pemeluk Islam. Nabi Muhammad akhirnya menerima ajakan tersebut dan memutuskan berhijrah ke Yathrib pada tahun 622 Masehi. Akhirnya masyarakat Muslim pindah dari Mekah ke Yathrib, yang sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Di Madinah, kekhalifahan Islam diwujudkan di bawah pimpinan Nabi Muhammad. Umat Islam bebas berpindah dan bermasyarakat di Madinah. Begitupun kaum minoritas Kristen dan Yahudi. Dalam periode setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sering mendapat serangkaian serangan, teror, ancaman pembunuhan dari penguasa Mekah. Akan tetapi, semuanya dapat teratasi lebih mudah dengan umat Islam yang saat itu telah bersatu di Madinah. Tahun 629 Masehi, tahun ke-8 setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad berangkat kembali ke Mekah dengan membawa pasukan Muslim sebanyak 10.000 orang. Saat itu ia bermaksud untuk menaklukkan kota Mekah dan menyatukan para penduduk kota Mekah dan Madinah. Penguasa Mekah yang tidak memiliki pertahanan yang memadai kemudian setuju untuk menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan. Pada bulan Juni 632 Masehi, dia mengalami sakit ketika tengah berada di rumah Maimunah, namun kemudian meminta pindah ke rumah Aisyah. Setelah sebelumnya mengalami demam dan beberapa kali pingsan, dia meminta kepada Abu Bakar untuk menggantikan
Dia pun akhirnya meninggal dalam pangkuan Aisyah.